Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal takum nafsum ma qaddamat lighad. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Selamat siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Gun Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di siang hari ini saya pengen ngajak ngobrol para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ala inna rabbakum wahid wa inna abbakum wahid, innakum li adam wa adama min turab, yang artinya sebagai berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayuhan nas, ini seruan ya, seruan kepada secara umum kepada umat manusia. Wahai para manusia, ala ketahuilah, inna rabbakum wahid, sungguhnya Rob kalian, Tuhan kalian itu wahid, satu ya teman-teman. Wa inna abbakum wahid, dan sesungguhnya bapak moyang kalian itu satu gitu kan, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Innakum li Adam, sungguhnya kalian semua itu asalnya dari Nabi Adam alaihissalam. Wa adama min turab, dan sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam itu adalah berasal dari tanah. Nah ini sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, yang memang di sini kalau kita ambil benang merahnya bahwasanya ini Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita sebetulnya posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba ciptanya Allah Subhanahu wa taala, posisinya sama ya. Enggak ada dari kita yang lebih mulia ataupun lebih utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali nilai takwanya ya. Semuanya sama karena memang asal usulnya kita semua asal usulnya adalah dari moyang kita lah Nabi Adam alaihissalam gitu kan. Dan Nabi Adam alaihissalam berasal dari tanah. Dan ini diperkuat dalam sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ala inna rabbakum wahid wa abbakum wahid, ala la fadla li arabiyya ala jamiyah wala li ajamiyya ala arabiyya wala li ahmara ala aswada wala aswada ala ahmaro ila bitaqwa, yang artinya sebagai berikut. Ya ayuhan nas, wahai para manusia gitu kan, inna rabbakum wahid, sungguhnya Rob kalian, Tuhan kalian itu Esa, satu. Wa inna abakum wahid, dan sungguhnya nenek moyang kalian itu juga satu, Nabi Adam alaihissalam. Allah ketahuilah, la fadla li Arabia ala jamiyah, sungguhnya nggak ada keistimewaan ataupun keutamaan daripada orang Arab gitu kan, ala jamiyah, terhadap orang-orang ajam. Orang ajam lah orang-orang yang non Arab ya, di luar suku Arab. Begitupun juga nggak ada keistimewaan keutamaan daripada orang ajam gitu kan, orang non Arab terhadap orang Arab. Dan ketahuilah bahwasanya juga nggak ada keistimewaan ataupun keutamaan daripada yang berkulit berwarna merah gitu kan terhadap yang berwarna hitam. Begitupun juga nggak ada keutamaan ataupun keistimewaan untuk yang berkulit hitam terhadap hamba-hamba Allah yang lain yang berkulit merah, kecuali nilai takwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah dari dua hadis ini kita udah jelas banget ya teman-teman, bahwasanya di sini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sama. Tidak ada yang utama
ataupun diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali memang yang paling takwa, paling dekat takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bahas hadis ini, teman-teman? Karena memang sudah 1 tahun belakangan ini terjadi memang konflik hebat ya. Utamanya kita bisa lihat di media sosial karena memang ada sekelompok ataupun segerombolan orang yang mengeklaim mereka memiliki nasab yang tertuju langsung pada Nabi Muhammad SAW. Tapi memang kemudian ada beberapa oknum dari mereka yang memang sepertinya memang mengarahkan ya. Jadi mengaku-ngaku nasab tersebut adalah hanya untuk kepentingan mereka pribadi. Dan teman-teman bisa lihat ya di media sosial betapa masifnya mereka itu kan. Kemudian mencekoi anak bangsa ini kan, warga dan orang-orang Indonesia ini dengan supaya mereka itu mengagung-agungkan kelompok tersebut gitu kan, supaya orang-orang kemudian kultus individu yang ujung-ujungnya sebetulnya kemudian dimanfaatkan orang-orang pengikutnya itu hanyalah untuk kepentingan pribadi orang-orang tersebut gitu kan. Sepertinya ya mau ngaku-ngaku itu sah-sah saja gitu kan, tapi memang kemudian sepertinya juga orang-orang pribumi gitu kan, mereka ini kan semuanya juga pendatang gitu kan, orang-orang pribumi, orang-orang asli Indonesia juga saat ini juga nggak tinggal diam. Para ulamanya yang memang kemudian ulama Nusantara yang dimotori oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani itu kan, Kiai Imaduddin ini kemudian menggugat ya karena memang keabsahan daripada nasab kelompok tersebut, komunitas tersebut gitu kan. Nasabnya ini digugat, bahkan ada kemudian permintaan kalau memang harus dibuktikan secara clear gitu kan, kalau memang mereka itu benar-benar memiliki garis keturunan langsung pada Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya sih memang hal ini memang sudah lama ya gitu kan, yang memang menjadi komplain daripada ulama-ulama di negeri kita gitu kan, yang notabene orang ulama-ulama yang pribumi di sini. Bukannya kita kemudian polarisasikan, kemudian bentuk dikotomi, tapi memang kelompok yang mengaku bernasab langsung pada Nabi Muhammad SAW ini nampaknya memang masif ya mencari pengikut, yang memang mereka sepertinya mencekoi pengikutnya dengan untuk menjadikan mereka kultus individu terhadap kelompok mereka. Saya sendiri sebetulnya nggak urusan gitu kan, tapi memang saya lihat ini memang sudah sangat berlebihan. Bahkan saya pikir juga mereka sebagian dari mereka adalah pendatang di negeri kita ya, imigran gitu kan, asal usulnya. Tapi tampaknya mereka juga nggak bisa tetap menganggap mereka ras yang lebih mulia daripada orang-orang di negeri kita ini. Sebagai contohnya saya sering dengar gitu kan, sering lihat bahwasanya memang para kaum wanita dari kelompok tersebut tidak boleh dinikahi oleh orang-orang pribumi di sini karena memang perbedaan derajat kemuliaan gitu kan. Tapi mereka yang laki-laki boleh menikahi gitu kan orang wanita-wanita pribumi sini. Apa maksudnya seperti itu kan? Ini sepertinya suatu yang rasis, dan memang kemudian kalau mereka dikatakan satu jalur dengan Nabi Muhammad SAW, perilaku tindak tanduk mereka ini nggak sama ya. Kita lihat sendiri Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga sudah jelas menjelaskan ya dalam 2 hadis yang saya sebutkan tadi, bahwasanya posisi manusia itu semuanya nggak ada keistimewaan, kemudian nggak ada keistimewaan, nggak ada keutamaan kecuali di takwanya gitu kan. Bahkan yang kulitnya berwarna merah nggak lebih utama dari yang berkulit berwarna hitam, begitupun juga sebaliknya gitu kan. Bahkan nggak ada yang lebih utama, bahkan orang Arab juga nggak ada kelebihan ataupun keutamaan di atas orang-orang Ajam, begitupun juga sebaliknya. Ini sudah sangat clear sekali ya, memang Nabi Muhammad SAW sifat kemuliaannya luar biasa gitu kan. Ini menggambarkan persamaan kita gitu kan. Dan kalau kemudian kita memang memiliki tanggung jawab untuk kemudian mencintai gitu kan, menyayangi keturunan Nabi Muhammad SAW, itu tentunya itu wajib bagi kita semua. Dan kita sudah jelas-jelas itu tampak ketika kita melakukan sholat, yaitu di atahiyat akhir gitu kan, pastinya kan atahiyat awal ataupun atahiyat akhir kita mendoakan Nabi Muhammad beserta para keluarga anak keturunannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berilah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad beserta anak keturunannya ya, seperti engkau memberikan kesejahteraan pada Nabi Muhammad Ibrahim dan juga keluarganya gitu kan. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan juga
berkailah Nabi Muhammad beserta keluarganya seperti engkau memberkahi Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Ini sudah menunjukkan kecintaan kita, dan sudah jelas kita kan sebagai umat Islam, tokoh yang kita selalu kita cintai, kita sayangi, junjungan kita ya, manusia yang memang terbaik ya, adalah Nabi Muhammad SAW. Kan. Saya sering kita mencintai itu dengan mengenal hadis-hadisnya Nabi Muhammad gitu kan, mengenal keluarga beliau gitu kan. Tapi kalau yang ada di Indonesia ini kan memang nggak ngerti kita itu kan. Justru kita nggak ngerti, makanya kemudian memang dikejar oleh beberapa ulama-ulama Nusantara yang memang saat ini merasa kita sebagai bangsa dan warga pribumi di negeri ini gitu kan, kita punya harkat dan martabat gitu kan. Jangan cuma kemudian dijadikan kacung gitu kan sama orang-orang tertentu yang memanfaatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Dan tampaknya memang nggak ada yang menanggapi, bahkan ketika kemudian ada permintaan untuk tes DNA gitu kan, alasannya macam-macam gitu kan. Padahal kan tes DNA itu sesimpel itu kan, untuk menentukan memang arah ras mereka gitu kan, dari ras Kaukasia kah, dari ras Semit, Arab kah gitu kan. Tapi mereka tampaknya juga nggak mau gitu kan untuk menanggapi hal tersebut. Ini yang jelas memang ketika saya membuat hal seperti ini sebenarnya bukan untuk memancing perdebatan ataupun apa, tapi sebagai edukasi buat saudara-saudara kita, untuk kemudian janganlah kemudian kita sebagai bangsa, suatu bangsa yang sudah merdeka ya, hampir 50 tahun lebih, kita memiliki harkat dan martabat sebagai bangsa yang berdaulat gitu kan, manusia yang berdaulat. Jangan sampai kemudian kita memang ditolol-tololkan orang gitu kan, dimanfaatkan orang atas ketaatan kita yang sebetulnya arah-arahnya teman-teman bisa lihat sendiri. Sekarang ini nggak bisa lagi dibantah. Tracking jejak digital itu sudah ada, nggak bisa. Orangnya mungkin dihapus videonya juga, videonya udah didownloadin orang, diupload, reupload orang lain gitu kan. Betapa memang masifnya gitu kan. Betapa memang mereka memanfaatkan ketaatan-ketaatan, kepatuhan daripada bangsa kita, yang sungguhnya saya juga sebetulnya prihatin untuk lihat orang-orang yang seperti itu gitu kan, karena kita seyogianya kita ini memiliki harkat dan martabat sebagai individu yang berdaulat, individu yang merdeka. Jangan kemudian kita jadi feodal lagi gitu kan, cium-cium tangan kaki orang-orang tertentu yang mereka menganggap dirinya lebih mulia derajatnya dari kita gitu kan. Sungguhnya saya mengungkapkan tadi, karena kalau memang kita ini orang muslim, tentunya referensi kita dalam suatu masalah adalah Al-Quranul Karim dan Al-Hadis. Makanya kemudian saya jelaskan, saya bacakan yang 2 hadis tadi dari Nabi Muhammad SAW yang memang menjelaskan keberadaan kita di alam dunia ini sama gitu kan. Karena memang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, kita adalah satu moyang kita, keturunannya Nabi Adam alaihissalam, asalnya satu, dan Nabi Adam alaihissalam asalnya dari tanah. Dan kemudian ditambahkan lagi nggak ada yang lebih mulia gitu kan, nggak ada yang lebih utama. Orang Arab di atas Ajam, begitu pun juga orang Ajam di atas orang Arab, nggak ada keutamaannya. Itu udah jelas clear sekali ya. Bahkan yang kulit berwarna di atas kulit hitam, ataupun yang kulitnya hitam di atas kulit yang berwarna, nggak ada keistimewaan, nggak ada keutamaannya. Itu clear sekali pesannya dari Nabi Muhammad SAW gitu kan. Jadi kalau kemudian kita cinta, kita sayang kepada Nabi Muhammad SAW, tentunya kita referensi kita adalah Al-Quranul Karim dan hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Dan untuk oknum-oknum, berpikirlah teman-teman, saudara-saudaraku, untuk kemudian kita paham, kita sadar ya, jangan sampai kita yang memang sudah merdeka ini jangan lagi jadi feodal gitu kan, menjadi bangsa kelas 2 di kampung halaman kita sendiri, di negeri kita sendiri. Oleh karena itu saya selalu mendukung kalau kemudian ada ulama-ulama seperti Kiai Madudin Al-Bantani beserta ulama-ulama Nusantara yang memang kemudian memerangi hal ini harus memang jadi benalu di negeri kita ya teman-teman. Apapun itu saya nggak mengurangi rasa hormat gitu kan. Kalau memang keturunannya Nabi Muhammad SAW, tentu kecintaan kita, sayang kita, hormat kita tentunya utama gitu kan. Kita akan selalu mendoakan tentunya untuk keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang di negeri kita ini kita nggak ngerti ya gitu kan. Dan itu memang sepertinya perlu suatu waktu nanti ketegasan untuk membuktikan gitu kan, apakah keabsahan daripada nasabnya gitu kan. Oke, gitu aja teman-teman. Jadi video ini saya bikin sekedar untuk edukasi, bukan untuk mengadu domba ataupun provokasi ataupun apa.
untuk menyadarkan kemudian para saudara-saudara kita yang mungkin terpengaruh ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.